berikut memiliki bobot 3 SKS. Referensi yang saya gunakan di sini adalah Kotler dan Armstrong Principle of Marketing di 2016. Capaian pembelajaran program studi yang diharapkan diterima oleh mahasiswa yang pertama adalah sikap bagaimana dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dan keahlian umumnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan berikutnya keahlian umum juga mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain dan kritik seni. Di keahlian khususnya itu diharapkan mahasiswa nantinya itu mampu menyelesaikan masalah rutin seperti fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan ataupun pengendalian, dan fungsi organisasi yang bersifat yang pertama pemasaran, yang berikutnya sumber daya manusia, operasi dan keuangan dengan kaidah yang berlaku. Masih di keahlian khusus, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam sebuah rencana operasional nantinya. Dan yang terakhir itu mengenai pengetahuan yang diharapkan mahasiswa dapatkan itu yaitu menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkan dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal, nasional dan global. Pada mata kuliah ini akan dijalankan selama kurang lebih 14 pertemuan yang di dalamnya juga sudah ada ujian tengah semester dan ujian akhir, yang dimana silabus yang akan diberikan atau materi yang akan diberikan di sini yang pertama adalah mengidentifikasi perkembangan pemasaran di abad saat ini, yang kedua mengembangkan strategi dan rencana pembuatan strateginya, yang ketiga mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, yang keempat melakukan riset pemasaran dan peramalan permintaan, yang kelima itu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang keenam menganalisa konsep dan perilaku konsumen, yang ketujuh menganalisis pasar bisnis dan perilaku pembelian, yang kedelapan mengidentifikasi segmen target dan penentuan positioning pasar, yang kesembilan berurusan dengan persaingan, yang ke-10 mengenai pengaturan strategi produk, yang ke-12 membangun merek yang kuat, yang 12 yang berikutnya adalah mengembangkan strategi dan program penerapan harga, yang ke-14 memberikan nilai, merancang dan mengelola jaringan dan saluran nilai. Penilaian yang diharapkan bisa dicapai oleh mahasiswa itu ada beberapa yang harus diperhatikan oleh mahasiswa, yang diantaranya adalah dilihat dari kehadiran, yang dimana nanti akan mengacu pada keaktifan juga mahasiswa di dalam menyimak atau mengikuti pembelajaran, yang diisi nanti di dalamnya itu adalah beberapa tugas yang dimana akan dilakukan seperti menganalisis riset yang ada di luar ataupun yang ada di dalam sebuah jurnal, itu kita akan kaji secara mendalam. Dan tugas-tugas tersebut akan di-compare dengan tugas ujian akhir dan tugas tengah semester nantinya, yang dimana diakumulasikan menjadi penilaian akhir nantinya di mata kuliah manajemen pemasaran berikut ini. Baik, sekian penjelasan dari mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk itu saya harapkan mahasiswa nantinya dapat mengimplementasikan bagaimana penyusunan strategi dan bagaimana pengimplementasian strateginya ke dalam dunia nyata ataupun di dalam dunia bisnis nantinya di saat dia sudah berada di luar
dari kampus seperti itu. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali ya dengan saya, tapi di mata kuliah yang berbeda, yaitu di manajemen pemasaran ya, manajemen pemasaran. Di sini yang mengampu adalah saya sendiri, saya Wisnu Kudraya Kusuma ya. Di sini akan mengampu manajemen pemasaran di semester ini. Oke. Untuk itu di sini saya sudah menjabarkan seperti yang tadi saya bilang di sini pengertian konsep pemasaran yang di dalamnya itu di konsep ini akan ada strateginya ya, strategi pemasaran, dan saya akan menceritakan dulu sedikit. Nah, di sini definisi pemasaran itu yang pertamanya adalah menciptakan nilai ya, berikutnya mengkomunikasikan nilai dan menyerahkan nilai. Nah, yang pertama itu menciptakan nilai atau proses inovatif untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Seperti yang kalian ketahui, menciptakan nilai ini susah-susah gampang ya. Anggap seperti kampus kita ya, SKI. Bagaimana cara menciptakan nilai saat ini? Yang bisa saya lakukan adalah yang pertama di saat PMB, saat pengembangan mahasiswa baru, kita harus mengadakan yang namanya kayak menyebarkan kuesioner ke calon-calon mahasiswa. Jadi kita di sana taruh bagaimana minat mereka, nanti proyeksi masa depan mereka dan lain sebagainya. Dan saya dapatkan di tes malu kemarin itu saya dapatkan mereka tuh sudah tidak ada lagi yang memproyeksikan dirinya untuk jadi PNS. Ya, itu poin pertamanya, sudah tidak ada lagi yang memproyeksikan dirinya tuh menjadi pegawai negeri sipil. Tapi yang banyak adalah menjadi seorang pembisnis, ya, wirausaha dan pengembang UMKM. Mereka itu semuanya terproyeksi sama keadaan orang tua mereka masing-masing, yang mereka memang di bidangnya itu kewirausahaan. Untuk katanya biar bisa mengatur waktu sendiri, nggak diatur-atur. Karena Gen Z sekarang kan pengennya seperti itu ya, yang ngatur tuh ya saya sendiri. Kalau kita ber-UMKM atau berwirausaha kan kita yang ngatur jam kerja kita, ya, bukan kita yang diatur sama jam kerja. Ya. Makanya dengan demikian yang ditonjolkan saat ini adalah kalian bisa lihat di visi misinya seperti ya, di sini ya. Itu berjiwa perusahaan berlandaskan nilai kearifan dan kearifan lokal dan spiritual. Kearifan lokal ini pasti bakalan terjadi ya tanpa kita lakukan, tanpa kita dorong seperti itu ya. Karena yang seperti kita ketahui kan kalau kalian membuka bisnis sebagai orang yang tinggal di Bali, kalian pasti bakalan melakukan nilai-nilai kearifan lokal itu. Yang pertama, yang paling sederhana adalah kalian pasti nakil ke Gunung Melanti. Ya, itu sudah pasti bakalan jalan. Ya. Nah, spiritual di sini itu bisa dikaitkan ke etika bisnis. Kalian sudah dapat etika bisnis? Sudah ya. Nah, nanti di sini akan ada etika bisnis. Ya. Masuknya di sini. Jadi kewirausahaan yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dan spiritual. Ya. Jadi dengan demikian di sini sudah dimasukkan dalam visi, kita sudah memberikan menciptakan nilai dengan menggadang-gadang kita itu bisa menciptakan mahasiswa yang nanti lulusannya itu berjiwa kewirausahaan. Kalau kalian lihat bagaimana sih alumni-alumni setie itu juga banyak yang berwirausaha, ya. Dan sudah go internasional ada, yang masih skupnya lokal juga masih ada, ya, banyak. Nah, kalau sudah kita memiliki nilai, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan nilai? Ya, nah ini ada cara-caranya. Saya pakai sebagai misinya. Ini ada tuntunannya, kita pakai misi-misinya. Dan kalau kalian pernah ke perpustakaan dan melihat slogan spiritualnya setie, ada kegembiraan, kerelaan, dan sebagainya, yang ada 6 poin itu. Nah, begitulah cara kita mengkomunikasikannya di kelas. Ya, panduan atau pegangan kita sebagai dosen itu untuk mengkomunikasikan nilai. Di sini menyampaikan pesan produk kepada pelanggan ya. Apa sih keunikan dari sebuah produk? Ya. Kalau kalian siapa senang di sini makan lapak? Berikutnya itu menyerahkan nilai ya. Di sini menyerahkan nilai, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menguntungkan. Ya. Kayak tadi ya kita pakai contohnya lapak. Jadi
memenuhi kebutuhan pelanggan yang dimana biar tidak ada dan sebagainya, dan menguntungkan pelanggan ya. Jadi praktis tinggal di hub aja ya, tidak lagi perlu dicocok lagi atau di kelapanya diisi dulu semuanya baru kondimennya baru dimakan, nggak seperti itu ya. Jadi kalau lebih ribet. Oke, ini definisi pemasaran itu ketiga ini ya. Jadi kalau kalian ingin menjalankan sebuah manajemen pemasaran, kalian harus memahami ini. Ingat, kalau kalian nanti menjadi manajer pemasaran, itu kalian harus memahami ketiga ini. Karena kalian yang akan menentukan strategi seperti apa yang harus kalian lakukan untuk menciptakan nilai, mengkomunikasikan nilai, dan menyerahkan nilai ke pelanggan. Biar pelanggan itu mengetahui. Ya, di sini ada kita lanjut ya dari definisi pemasaran. Di sini ada konsep ya. Dari konsep inti dari pemasaran itu sendiri, itu yang pertama itu harus memahami ketiga hal ini. Kebutuhan dasar dari seorang manusia ya. Ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, zaman sekarang konsumen itu digerakkan bukan lagi oleh kebutuhan ya, malahan yang lebih menggerakkan sekarang adalah keinginan. Saya nanya ke cewek-cewek dan yang adik-adik di sini ya, tanya, kalau kalian pergi ke anggaplah ke dunia, ke daerah HP berkeadilan, yang kalian cari di sana HP yang di mana? Apa yang pertama terlintas di pikiran kalian dan untuk memilih HP itu apa? Apanya yang pertama kalian pertimbangkan dulu? Kamera. Apalagi? Kamera, baru RAM, model, baru harga. Kalau sendirian model baru harga. Oke. Kalau yang cowok deh, yang cowok pertama kali yang dipertimbangkan apa? Kalau berdua ini, oke nggak masalah. Sales ya, nama sales. Saya bisa menjelaskan. Sales, apa lagi? Oke, speknya. Oke, sales spek. Oke, baru harga ya, bukan speknya sales bukan. Sales spek baru harga. Jangan jelas ini ya. Sekarang saya jelaskan. Kalau tadi kan kamera. Ya. Keinginan dari konsumen, saya sebagai manajer pemasaran dengan konsep inti pertama pemasaran, saya sudah bisa mengandai-andaikan strategi apa yang harus saya kerjakan. Ya. Yang pertama, saya sudah melihat di sini keinginan yang lebih ditonjolkan ketimbang kebutuhan. Karena kalau kebutuhan, HP itu kan komunikasi, ya. Kebutuhan utamanya adalah komunikasi. Jadi di saat masih bisa pakai WA, ya, masih bisa chattingan dan telepon, itu sudah mumpuni, ya. Itu biasanya kalau kebutuhan itu yang di konsumen yang sudah seumuran saya ke atas, ya, baru dia akan lebih mempertimbangkan kebutuhan. Kalau konsumennya di kalian, di bawah kalian lagi, itu adalah keinginan. Saya analisis dari dua gender ya, yang cewek dan cowok ya. Yang cewek tadi yang pertama kali dibicarakan itu adalah kamera. Jadi keinginannya dia adalah bisa mengupload story dengan lebih maksimal. Makanya kamera yang pertama kali maksimal. Makanya kenapa kedua akhirnya spek, baru speknya ya. Biar kalau kameranya bagus, speknya itu tidak mumpuni, ya tetap kurang, ya, noise-nya kemana-mana dan sebagainya, ya. Nah, sedangkan tadi yang cowok apanya dulu pertama paling kelas salesnya dulu ya, salesnya dulu. Ya jadi benar. Ya, sudah ketawa ya. Yang berikutnya baru spek kan ya, baru harga. Ya. Karena kalau kenapa spek di tengah-tengah itu pasti ya namanya cowok pasti ya main game ya, habis itu ya foto ya, baru edit video sekarang kan edit video
seperti yang ini juga bisa ya. Oke, itu yang di keinginan ya. Jadi kalau kita sudah tahu ya keinginan konsumen itu di seumuran ini seperti apa, makanya kita harus tahu bagaimana segmentasi pasar. Saya anggap kalian ini ada segmentasi pasar saya. Jadi saya akan menyediakan satu sales yang mumpuni ya, yang masih agak muda ya, seumuran kalian kalau bisa. Makanya sekarang kan pakaiannya agak minim ya di Badilan dimanapun itu masih agak minim. Itu sebenarnya untuk daya tarik ya dia tertarik aja dulu ke dirinya, ke tokonya. Masalah nanti dia mau beli atau tidak, yang penting dia datang dan dia tahu kita tuh jual apa ya. Itu menarik keinginannya dulu. Nanti kalau sudah semuanya ini terpenuhi ya, baru akan ada yang namanya permintaan ya. Setelah ada kebutuhan, keinginan, makanya nanti akan ada permintaan ya. Ini di konsep inti pertama yang paling dasar ya. Step berikutnya itu ada produk, nilai, dan kepuasan ya. Kita naik satu step lagi. Itu ada produk ya, ada nilai, dan ada kepuasan. Jadi di saat kita menjual produk ya, kita harus mempersiapkan nilai tambah apa yang harus dimasukkan ke dalamnya ya. Saya ambil contoh pelatihan saya di Banjar ya. Kalau kalian pernah ke Banjar, di perempatan Polsek Banjar itu kan ada pantai ya. Masuk ke sana, di sana ada pengrajin gerang pedet ya, gerang pedet. Nah di sana sebelum saya mengasih pelatihan, mereka cuma dapat 75.000 per bulan satu karton kresek. Gerang pedet itu dihargai 75.000 ya. Nah setelah saya ajarkan bagaimana caranya meningkatkan value, sekarang omsetnya per bulannya itu bisa sampai 1 juta. Karena produk yang mereka jual itu tidak hanya mentah gerang pedet saja, tapi diolah menjadi olahan yang lain, dan packagingnya bukan lagi pakai kresek kiloan, jadi lebih menarik dan ada labelnya juga ya. Jadi itu akan menambah nilai dari produk dan akan memberikan kepuasan. Kadang-kadang kan kalau kita beli ikan di warung-warung itu kan higienisnya yang kalian selalu perhitungkan ya. Jadi kalau kita sudah memberikan nilai di produk kita ya, nilai dalam artian packaging, ada label BPOM, halalnya, itu akan meningkatkan nilai produk kalian dan akan memunculkan kepuasan ya. Berikutnya di sini ada konsep inti yang ketiga ya. Nah di sini kita sudah ke transaksi ya. Tadi kan kita ngomongin produknya dulu, dan sini kita udah ngomongin transaksi ya. Dulu, zaman dulu itu kalau kalian tanya nenek kakek kalian ya, itu masih ada pertukaran. Masih ingat apa istilahnya pertukaran? Barter, benar ya. Barter, bukan meter ya. Barter ya. Di sini tuh ada pertukaran. Jadi kalian memiliki daging dan kalian memerlukan yang namanya beras, kalian bisa tukar. Itu barter ya. Nah berikutnya di sini ada transaksi ya. Ya, kalau kalian transaksi pasti sudah paham. Kalau kalian sudah ke warungnya beras saja, itu udah ada transaksi ya. Jadi kalian sudah ada yang menjual dan ada yang membeli, dan ada apa yang kalian tukarkan dengan kotak uang ya. Di sini ada hubungan. Nah, saat ini kalau kalian baca ya, itu ada namanya relationship marketing ya, yang dimana itu terkaitan dengan hubungan. Nah, hubungan ini, relationship ini sangat penting di zaman sekarang. Makanya kalau kalian nonton TikTok atau apapun, pasti yang jualan itu kayak sama temennya ya, ayo kakak ini beli, kakak beli. Itu biar menumbuhkan hubungan. Karena dengan hubungan ini kalian bisa mempererat atau memperkuat ya, bagaimana caranya kalian tuh melaksanakan transaksi. Ya, transaksi itu akan bakalan meningkat kalau sudah ada hubungan. Dan ini lambat laun akan bisa membentuk yang namanya customer loyal. Pemasaran yang ketiga. Nah, di sini kalau kalian mendengar namanya bauran pemasaran, inilah yang namanya penetapan strategi. Kalian tahu analisis SWOT ya? Ya, analisis SWOT itu ada kaitannya dengan bauran pemasaran ini. Kalau di sini saya ngambil yang simple ya, yang simple, yaitu yang 4P.
Sebenarnya sekarang udah berkembang jadi 7P, kalian bisa baca-baca ya. Kalian bisa baca-baca yang di sini nanti ada people atau manusia. Manusia itu sudah diperhitungkan sekarang, bukan hanya produknya ya, bukan hanya produk yang semata yang di sini dipilihkan. Nah, di sini ada 4P, jadi P pertama itu adalah produk, yang kedua ada price, ada place, dan ada promotion. Ya. Jadi untuk menetapkan strategi ya dengan poin-poin yang tadi, step-step yang tadi, kalian bisa melihat bagaimana keempat ini. Ya. Ya sama produk yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana fitur produk kalian, kualitasnya, merek, kemasan, layanan, dan purna jualnya. Bagaimana sebelum dijual, bagaimana kalian yang menentukan itu dia bisa enak dijual produknya. Yang berikutnya adalah harga. Ya, ini ada tempat. Ya, kalau zaman saya dulu kita belanja di Matahari itu sudah wah banget. Jangan Matahari deh, kejauhan di pasar. Artis deh dulu. Ya, kalau kita pulang dari rumah terus ditanya, "Wih, dari mana nih?" "Dari Artis." "Beli apa?" "Beli baju." "Wih, di Artis beli baju." Sudah memadai, makanya jangan heran dan jangan heran kenapa akhirnya sekarang bersahabat apa yang baru buka chat time ya itu akhirnya datang karena melihat market ya, melihat market dari hasil McD dan KFC itu akhirnya akan menarik beberapa brand-brand besar untuk buka usahanya di sini. Jadi kalian nggak usah risau ya, tungguin aja ya, ini tungguin aja. Jadi bakalan muncul kok Domino nanti Sahat atau yang lainnya itu akan datang sendiri ya. Kenapa demikian? Karena kita ketahui ya, Buleleng ini kabupaten yang sangat luas. Yang terakhir baru di promosi ya. Ada yang pernah terjebak promosinya dari TikTok atau promosinya si Shopee yang kalian masukkan ke keranjang itu pernah dihantui oleh logaritmanya si TikTok dan Shopee. Di saat kalian membuka TikTok, wah gaunnya bagus, masukin keranjang unit masukin ya, belum dicek outing baru masukin. Kalau bilang bosan TikTok udah mau buka IG, buka lah IG, tiba-tiba gaun yang tadi itu bermunculan di IG kalian. Di penelusuran kalian juga dicari, ternyata ada ya. Scroll ternyata di iklan-iklan ada juga ya. Sekarang promosi masifnya seperti itu. Kalau kalian juga membuka Facebook dan IG, promosinya seperti pun ada ya. Karena sekarang sudah tidak lagi sebenarnya lebih efektif sekarang kita pakai sosial media karena semuanya sudah terpaku sama HP ya. Jadi user kita yang kalau pengen buka sesuatu itu pasti HP. Bangun pagi pun pasti HP ya. Makanya untuk mendoktrin produk kita harus doktrin dia di sosial medianya. Iklan ini dan promosinya itu harus gencar di sosial media ya. Jadi ini ya keempat bauran pemasaran. Ada yang ditanyakan mengenai pengertian dan konsep pemasaran? Boleh apa aja? Silakan kepada. Ingin bertanya Pak mengenai bagaimana sih tip atau triknya untuk melakukan pemasaran yang simple tapi bisa langsung nyampe ke target Pak. Pemasaran simple yang langsung menyasar target. Iya. Oke. Menarik ya? Baiknya ya. Yang pertamanya tentukan dulu pangsa pasarnya, siapa yang harus dituju dulu, tentukan produknya, apa yang perlu dibuat. Berikutnya baru kita analisis apakah bisa pakai sosial media kita saja atau kita perlu partner untuk mendongkrak biar tahu ya berapa sih yang memahami atau menanyakan strategi yang lain boleh ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi, saat ini kan kita ada di era digital Pak ya. Oke. Seperti pengalaman saya sama teman saya pernah live jualan Pak. Oke. Saat live jualan itu kan
bisa lebih up dan lebih update dari pesaing. Oke. Berarti istilahnya bagaimana sih kita mempermainkan TikTok ya? Ya, istilahnya biar kita tuh menjadi like-nya tuh bisa naik ya. Dengan cara membeli dan menaikkan itu, karena itu udah ada jasanya ya. Karena ini tadi kita sudah di era digital, pekerjaan baru itu bakalan muncul ya. Bakalan muncul. Salah satunya ya itu, ya jual beli followers ya. Yang di sana udah ada deskripsi kerjaan mereka apa aja. Mereka akan memberikan feedbacknya apa. Mungkin dia akan menonton live kalian berapa kali dalam sehari. Dia bakalan berinteraksi, mau yang permanen atau enggak itu bisa ya. Sekarang era digital. Yang berikutnya mungkin kita harus tahu jam-jamnya ya, jam-jam live-nya itu, atau jam-jam di mana sebagian besar kalian ini buka TikTok itu jam berapa. Ini saya dapat juga dari Bukia ya. Bukia yang lebih ngerti bagaimana algoritma TikTok dan marketplace lainnya, itu ternyata sepengaruh itu. Jam-jamnya itu jam berapa yang harus dia tentukan ya untuk live. Jadi yang mungkin bisa kita bisa beli followersnya yang di mana mereka sudah punya deskripsinya. Itu bisa membantu menaikkan algoritma TikToknya. Yang kedua itu kita harus tahu jam-jam orang main TikTok itu jam berapa. Mungkin itu yang bisa dilakukan ya kalau kalian minat atau ingin membuat live ya. Dan harus dua hal ini harus kalian ya. Bagaimana bisa beli followers kalau followersnya itu masih sedikit ya, nggak bisa live. Berikutnya yang berikutnya itu kalian harus tahu jam-jam kapan anak-anak itu main sosial media ya. Itu oke. Itu tadi ya ini untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini ya, kita sudah membahas mengenai pengertian dan konsep pemasaran ya. Mungkin karena ini awal-awal ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan lanjut di minggu berikutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya karena sudah berkenan ya dan semangat mengikuti materi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya.